Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Ketemu lagi sama Miss Riri. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Dan untuk temannya yang sedang sakit, semoga diberikan kesembuhan secepatnya. Oke? Nah, kita sudah mulai masuk ke subtema 4 nih. Jadi sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Sebelum kita mulai, yel-yelnya masih inget nggak? Kita coba ya bareng-bareng ya. Ayo bareng-bareng sama Miss Riri ya. 1, 2, 3. 2C, mandiri, cerdas, ceria. Sekali lagi. Mandiri, cerdas, ceria. Nah, bagus sekali. Terima kasih. Oke, kita mau belajar apa sih Bu Guru? Coba kita lihat ya. Nah, kita sudah masuk tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 4, pembelajaran 1, bermain di tempat wisata. Tempat wisata tahu nggak apa tuh? Pasti sering ya main ke tempat wisata, tapi kalau sekarang belum boleh lagi ya, karena sedang COVID-19 atau COVID-19 gitu. Jadi tidak bisa ke tempat-tempat wisata dulu ya. Mainnya di rumah aja, oke? Siap. Oke, sebelum kita mulai pembelajarannya, kita baca bareng-bareng ya tujuan pembelajaran untuk hari ini. Nah, di sini Bu Guru kasih tahu ya. Yang pertama, siswa atau kamu dapat menuliskan kosakata tentang lingkungan sehat dan tidak sehat. Kedua, siswa atau kamu dapat mengidentifikasi tanda baca yang ada di percakapan. Yang ketiga, kamu dapat menyelesaikan masalah pembagian bilangan cacah. Yang nomor 4, siswa atau kamu dapat mengelompokkan bahan alam dan bahan buatan yang digunakan untuk membuat hiasan bingkai foto. Jadi tujuan pembelajaran ini Bu Guru kasih tahu supaya kamu tahu, oh kita mau belajar hari ini, kita mau belajar ini ya Miss, seperti itu ya. Oke? Oke. Nah, kita mulai. Nah, di sini ada pertanyaan, apa itu tanda baca? Nah, di sini dikasih tahu nih, tanda baca adalah penunjukan intonasi serta jeda saat kita membaca. Tanda baca. Nah, seperti apa nih? Contohnya ada di dialog yang ini ya. Gitu nih contohnya ada di dialog yang di sini. Ihsan, hai Rahmat, kamu mau kemana? Hai San, aku mau ke lapangan, ikut yuk. Nah, Ihsan menjawab, ayo kita mau bermain apa di sana? Rahmat, bermain layang-layang San, Dayu dan Lani juga ikut. Ihsan menjawab, tunggu ya Mat, aku mengambil layang-layangku dulu. Baiklah San. Nah, di sini dialognya ada tanda bacanya nggak nak? Coba kamu lihat, ada tanda baca apa saja di dialog yang barusan kita baca bareng-bareng. Ayo, ada yang tahu? Oke, pintar sekali. Di sini ada dialog tanda titik dan tanda tanda tanya. Nih, di sini ada tanda tanya, di sini ada tanda tanya, di sini ada titik. Apa sih tanda tanya dan titik itu? Mari kita lihat ya. Nah, tanda baca titik digunakan untuk mengakhiri kalimat berita. Jadi, kalau kamu sedang membaca dialog atau cerita ada tanda titiknya, itu harus dijeda. Dijedanya untuk apa? Untuk kamu misalnya untuk tarik napas.
Gitu ya. Jadi bacanya jangan terus nggak ada titiknya. Yang baca juga capek, yang dengerin juga capek. Nah, jadi titik itu untuk mengakhiri kalimat dan juga untuk kita yang membaca ada jeda untuk ambil napas lagi ya. Gitu. Nah, selanjutnya tadi ada tanda apa lagi? Tanda tanya ya. Nah, di sini tanda tanya digunakan untuk mengakhiri kalimat tanya. Kalian kan sudah pernah tuh ya kemarin ya bikin kalimat tanya. Nah, ada beberapa yang bikin kalimat tanyanya nggak pakai tanda tanya. Itu Bu Guru salahin. Karena kalau kalimat pertanyaan harus ada tanda tanyanya di belakang. Kalau tidak, itu tidak bisa disebut dengan kalimat tanya. Ya, oke, sudah bisa kan bikin kalimat pertanyaan? Kemarin pakai apa aja? Ada apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana, mengapa. Masih ingat ya? Oke, kita lanjut. Oke, nah di sini ada percakapan antara dua orang nih. Kita lihat, baca bareng-bareng ya. Aku pernah membaca tentang pembagian dengan bilangan satu. Bagaimana hasilnya? Bagaimana kalau kita coba? Wah, ide yang bagus. Jadi, nah di sini kita baca bareng-bareng ya. Nah, kita kan sedang menghitung layang-layang. Di tanganku sudah ada 6 layang-layang. Kalau aku bagikan 6 layang-layang kepada Beni, berapa banyak layang-layang yang Beni terima? Langsung kita buktikan ya. Kamu tulis tuh, di situ udah ada ya, 6 dibagi 1, hasilnya tetap 6. Karena 6 layangannya dibagi ke satu orang, hanya dibagi ke Beni. Jadi Beni tetap dapat 6 layang-layang, karena kan dibagi ke satu orang ya. Gitu. Jadi, apa yuk? Jadi, suatu bilangan jika dibagi satu, hasilnya bilangan itu sendiri. Bilangan berapapun, kalau dibagi satu, hasilnya tetap bilangan itu sendiri. Kalau misalnya 100, Bu Guru, 100 bagi 1, ya jawabannya tetap 100. 1 juta, Bu Guru, tetap 1 juta dibagi 1, tetap hasilnya 1 juta ya. Seperti itu. Jadi mau berapapun nilainya, bilangan tersebut kalau dibagi 1, hasilnya bilangan itu sendiri ya. Gitu. Jadi kalian jangan bingung, misalnya 9 dibagi 1 berapa ya? Ya pasti hasilnya 9 nah, tidak berubah ya. Gitu. Oke, selanjutnya. Bu Guru punya contoh soalnya ya. Nih, yang pertama, kakek Beni memiliki 5 layang-layang. Layang-layang itu akan diberikan kepada Beni. Berapa banyak layang-layang yang diperoleh Beni? Nah, sudah ada yang tahu jawabannya? Berapa? Kalau tadi kalau tadi mendengarkan dengan seksama pasti sudah tahu jawabannya. Kita lihat bareng-bareng. Jawabannya adalah 5. Kan ada 5 nih layang-layang nih. Kakek Beni memberikan kepada Beni 5 layang-layang. Dibagikan hanya ke Beni. Dibagi 1. Jadi Beni mendapatkan 5. Jadi layang-layang yang diperoleh Beni adalah 5 layang-layang ya. Seperti itu. Kita masuk ke contoh soal kedua. Nih, yang kedua, baca bareng-bareng ya. Ayah Beni memiliki 6 pelampung. Ayah Beni akan membagikannya kepada kakak sepupu Beni. Berapa banyak pelampung yang diperoleh kakak sepupu Beni? Nah, pasti kalian sudah ada yang tahu nih jawabannya. Di sini 6 dibagi 1 sama dengan hasilnya tetap 6. Jadi, banyak pelampung yang diperoleh kakak sepupu Beni adalah 6 pelampung. Pinter. Sudah tahu jawabannya ya? Nah, yang selanjutnya, jadi ada percakapan lagi nih. Nah, begini, tadi Beni punya 6 layang-layang. 6 layang-layang itu dibagikan ke 6 orang, yaitu aku, Mei, Dayu, Lani, Udin, dan Edo. Berapa layang-layang kami dapatkan masing-masing?
Nah, dijawab nih. 6 dibagi 6 sama dengan 1. Masing-masing mendapatkan 1 layang-layang. Benar sekali, artinya jika bilangan dibagi dengan bilangan itu sendiri hasilnya 1 ya. Oh, Siti hebat nih bisa menjawab nih. Coba nih contoh soalnya. Tante Lani membeli 4 gunung benang. Sampai di rumah, benang tersebut dibagikan kepada 4 keponakannya. Berapa gulung benang yang diperoleh masing-masing keponakannya? Ada berapa? Sudah tahu jawabannya. 4, 4 gulung benang. Nih, 4 gulung benang dibagi ke 4 keponakannya. Jadi benang yang diperoleh masing-masing keponakan Nani adalah 1 gulung benang. Jadi kalau angka berapapun yang depan dibagi dengan angka yang sama, hasilnya itu tetap 1. Ya, gitu. Angka sebanyak apapun. Kalau dibagi dengan angka yang sama, hasilnya adalah 1. Ya, oke. Soal kedua. Oke nih, biar lebih mengerti ya. Sini, Danu menemukan 8 ranting kayu. Danu membagikannya kepada 8 temannya untuk menulis di atas pasir. Berapa banyak ranting yang diperoleh masing-masing? Berapa? Udah ada yang tahu jawabannya ya, pintar. Anak murid Bu Guru mah udah pintar-pintar ya. Nih, 8 dibagi 8 sama dengan 1. Jadi, ranting yang diperoleh masing-masing temannya Danu adalah 1. Pintar sekali ya. Nah, kalau yang ini bukan perkalian yang tadi ya, tapi masih tetap pembagian. Oh maaf, pembagian bukan perkalian. Ya Bu Guru salah nih. Nah, di sini kita baca bareng-bareng ya. Ini soalnya kita kerjakan bareng-bareng, oke? Tapi sambil dihitung sama kalian. Ada 32 bingkai layang-layang yang dibagikan kepada 4 orang. Setiap orang mendapatkan bingkai sama banyak. Berapakah banyak bingkai pada setiap orang? Berarti kita ini ada 32 bingkai nih. Dibagikan kepada 4 orang, harus sama rata dapatnya. Nggak boleh ada yang dapatnya 5, ada yang dapatnya 7, tidak boleh. Harus sama dapatnya. Berapa ya? Nah, kita cari yuk. Nih, 32 dibagi 4. 32 dibagi 4 hasilnya 8. Jadi, setiap orang mendapatkan 8 bingkai layang-layang. Ya, pembagiannya sudah bisa ya. Kita lanjut. Nomor 2. Nih, baca ya bareng-bareng. Ayo. Sebanyak 56 gulung benang akan dimasukkan ke dalam 8 kotak. Jika setiap kotak memuat gulungan benang sama banyak, berapa gulung benang yang muat dalam setiap kotak? Jadi, misalnya Bu Guru punya 6 gulung benang, tapi Bu Guru mau beresin ke dalam 8 kotak. Nah, jadi satu kotak tuh isinya berapa ya? Itu kotaknya ada 8 nih, jadi ada berapa ya satu kotaknya? Nah, 56 dibagi 8 hasilnya 7. Jadi setiap kotak terdapat 7 gulungan benang. Sudah mengerti? Kalau soal cerita seperti ini, kalian bacanya pelan-pelan ya, nak. Jangan baru baca sekali langsung dijawab. Jadi kalian harus mengerti dulu. Ini pembagian atau perkalian. Itu ya. Jadi jangan langsung dikerjain. Jadi kalau soal cerita itu harus dibaca berkali-kali supaya lebih paham. Kalau sudah paham baru cari, oh ini pembagian, oh ini perkalian, seperti itu ya. Oke.
kita lanjut. Nah, di sini Bu Guru mau menerangkan tentang bahan alam. Bahan alam adalah bahan yang terdapat di alam bebas. Contohnya biji-bijian, kerang, daun-daunan, ranting. Sebenarnya ada banyak lagi, nah bisa pakai kulit buah, bisa pakai apa lagi ya? Di sini ada ranting nih. Nah, rantingnya itu tapi yang kering ya, daun-daunannya juga bisa daun-daunan yang lebih sudah kering. Bisa juga pakai kelopak bunga seperti itu ya. Biji-bijian juga banyak macamnya kan. Ada biji kacang hijau, ada kacang tanah, ada jagung, ada juga beras ya. Gitu. Ada yang pakai kuaci ya. Banyak kan? Gitu. Jadi sebenarnya itu semua dari bahan alam ya. Gitu. Nah, kita lihat contoh bahan alam yang dari kerang nih. Jadi ini ada figura yang ditempelin dari pakai kerang-kerang nih. Gitu. Ada banyak tuh. Cantik ya. Apa namanya, hasilnya cantik sekali nih yang dibikin gitu. Nah, ini bahannya itu kerang di sini. Nah, bisa juga kalian tambahin mau ada daun keringnya bisa, mau ada biji-bijiannya juga bisa. Jadi tidak harus kerang semua penuh juga tidak apa-apa. Jadi ada variasinya. Nah, untuk membuat ini ada alatnya. Jadi alat dan bahan itu berbeda ya, Nak. Kalau bahan itu apa namanya? Bahan alamnya, bahan yang akan ditempel. Tapi untuk alat yang mendukung untuk membuat ini, contohnya apa? Gunting, pinter. Apalagi lem, apalagi kertas karton. Bisa juga ada yang pakai kardus ya, seperti itu. Ada yang dikasih kaca juga Bu Guru biar tambah bagus. Iya, gitu. Jadi kalau alatnya itu tadi gunting, lem, kertas karton, apalagi bisa pakai cutter, terus ada pakai kardus ya, pakai kaca, seperti itu namanya alatnya. Jadi jangan salah ya, alat dan bahan itu berbeda. Oke. Nah, oke, kita sudah di penghujung video nih. Tapi Bu Guru mau ambil kesimpulan dulu dari tadi yang kita pelajari. Tadi sudah belajar apa aja? Kita sudah belajar tanda baca, apalagi pembagian 1, pembagian 1, pembagian dengan angka yang sama, ya, sudah ingat kan? Terus ada soal cerita, pembagian, terus yang terakhir tadi apa? Prakarya menggunakan bahan alam kerang. Jadi, untuk pembelajaran subtema 4, pembelajaran 1, itu yang kita pelajari. Dipelajarin lagi, kalau misalnya ada yang belum mengerti, dilihat lagi video Bu Guru ya. Kalau misalnya nanti mau ada ulangan, video-video yang sebelum Ibu Guru kirim, juga kalian tonton lagi, nak, nggak apa-apa. Gitu. Jadi kalian tahu, oh, Bu Guru menerangkannya seperti ini. Latihan-latihannya juga kalian apa namanya buka lagi, kalian pelajari lagi. Jangan lupa apa ayo hafalan perkalian ya. Yang utama itu Bu Guru pengen kalian hafalan perkalian itu harus hafal. Jadi, sewaktu-waktu Bu Guru bilang, oke, kita video call, hafalan perkalian. Kalian sudah siap. Oh, saya udah siap nih, saya udah hafal. Aku udah hafal Bu Guru, misalnya aku udah hafal sampai perkalian 5. Boleh Bu Guru. Nah, kemarin kan kita baru perkalian 2 nih. Nanti Bu Guru mau video call lagi untuk perkalian 3 dan 4. Kalau lebih bagus lagi sudah sampai perkalian 5. Ya, Nak? Gitu. Jadi, banyak waktu di rumah, berarti banyak waktu juga kamu bisa menghafal perkalian. Hafalan itu, perkalian itu harus diulang terus tanya jawab aja sama mamahnya atau enggak mama yang nanya nanti aku jawab. Tapi kalau bisa kamu yang kamu sebutkan sendiri gitu. Misalnya 5 kali
1, 5, 5 kali 2, 10, 5 kali 3, 15. Jadi kamu sebutkan seperti itu. Jadi kamu sudah pasti langsung hafal. Oke? Ya, kita sampai di sini dulu. Berdoa dulu ya sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Tetap semangat ya, Nak. Dan selalu jaga kebersihan, kesehatan, makan yang bergizi, jangan jajan sembarangan, oke? Dan tetap di rumah saja. Terima kasih. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.